sering terlihat di setiap momen kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Bondowoso, Muhammad Sinol ternyata sudah dikukuhkan menjadi pengurus bidang analis data dan renstra pemenangan. Senin 25 Juli 2022, diketahui Muhammad Sinol pernah tercatat sebagai mantan politisi sekaligus anggota DPR PKB Bondowoso pada tahun 2018 yang lalu, dan melalui surat keputusan formalnya dirinya sudah resmi bergabung di Parpol berlambang Ka'bah. Menurut pria yang akrab disapa Cak Sinol tersebut, kedepannya dirinya akan lebih optimis mensinergikan kader-kader milenial dalam bingkai iman dan takwa untuk mencapai target 12 kursi di kancah pemilu 2024. Ya, alhamdulillah kemarin saya diundang oleh resmi yang ditandatangani oleh Ketua P3 dan Sekretaris P3, dan setelah dibacakan SK-nya, saya masuk di jajaran Lembaga Pemenangan Pemilu atau Lajnah Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan. Kebetulan saya menjadi koordinator analisa data dan rencana strategis pemenangan pemilu Partai Persatuan Pembangunan, khususnya pemilu legislatif. Ya, seiring dengan memanasnya arus politik di Bondowoso ini, Pak, terkait dengan strategi ini, mungkin ada strategi khusus lah untuk pemenangan di 2024. Ya, tentu kita akan menyusun itu, tapi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan membatasi hanya penyusunan rencana strategis pemenangan itu pada pemilu legislatif, tidak di pemilu yang lain. Oleh karenanya kita fokus kepada itu, dan kita menyusun rencana itu tentu saja akan mendukung apa yang menjadi keinginan yang dilontarkan oleh Ketua Partai Persatuan Pembangunan ketika pelantikan pengurus DPC P3 yang mengharap mendapat 12 kursi. Ditanya terkait adanya statement dari oknum partai lain yang menyoroti banyak jalan berlubang di Bondowoso, Muhammad Sinol menjelaskan jika hal tersebut sudah menjadi atensi penyelesaian di tahun ini. Tidak ada hal yang negatif tanggapan kami, justru kami berterima kasih. Lebih-lebih beberapa sahabat saya berterima kasih atas apa yang disampaikan tokoh partai di video yang viral itu tentang jalan tol itu. Karena pernyataan itu menyiratkan bahwa beliau juga merasakan apa yang terjadi dan kondisi jalan di Bondowoso secara umum. Dan dalam video itu beliau tidak menyampaikan solusi apapun, sehingga dia menyadari betul bahwa ada keterbatasan kita Bondowoso, pemerintah Bondowoso untuk memperbaiki atau melakukan kerja-kerja yang bisa meningkatkan kondisi jalan itu. Sebab kalau tersedia anggaran yang cukup, saya pikir tidak hanya partai beliau yang berteriak, semua partai juga akan berteriak bahwa bupati melakukan pembiaran terhadap kondisi itu. Tapi kesadaran itu justru ada disampaikan secara tersirat, bahwa sebenarnya APBD itu dibuat dan dibahas bersama-sama dengan kekuatan hukum peraturan daerah. Karena apapun yang direncanakan bupati itu tidak bisa dilaksanakan tanpa ada kekuatan hukum perda. Sejauh ini P3 sebagai pendukung Kiai Salwa menjadi bupati, apakah memiliki solusi dalam penanganan jalan tol tersebut, Pak? Apa yang diucapkan oleh tokoh partai sebelah itu sudah kelihatan bahwa ini keterbatasan, dan tentu saja kemudian dia mengeluarkan solusi, bukan solusi bagaimana kondisi saat ini, tapi solusi yang dia sampaikan adalah ketika partai saya menjadi pemenang dan kader partai saya menjadi bupati, itu akan dilaksanakan 1 tahun 2 tahun selesai. Itu menurut beliau. Tapi itu kan sama saja, partai lain juga bisa bicara seperti itu. Karena yang dimaksud adalah tahun 2025 setelah pilkada. Dan kami di P3 yakin bahwa mulai dari tahun 2023, 24, 25, anggaran mulai menormal. Dan kami pun lebih bisa dari beliau, apa yang dikatakan beliau itu. Karenanya sekali lagi, ini sebagai terakhir, terima kasih kepada beliau dari partai sebelah itu telah menjelaskan banyak. Dan tentu saja video itu banyak yang ditonton,
Sehingga itu membantu tugas-tugas P3 untuk menyampaikan ke konstituen bahwa kondisi anggaran tidak memungkinkan. Dari wilayah Kabupaten Bondowoso, Hadat Mujono, BSTV memberitakan.